Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Renungan kita pada hari ini diambil dari Yeremia pasal yang pertama ayat 4-19. Judul renungan kita pada hari ini adalah sebuah tujuan. Di sekeliling kita ada aneka ragam barang, semuanya dibuat untuk sebuah tujuan. Kursi untuk duduk, sendok untuk makan, sapu untuk membersihkan kotoran di lantai. Sebelum barang dibentuk, sudah ada fungsi barang di benak manusia. Jika apa yang dibuat manusia itu memiliki tujuan, tidaklah kita berpikir bahwa ketika Tuhan membuat kita, itu juga ada tujuannya. Gitu ya. Yeremia ragu saat dipanggil oleh Tuhan, dia merasa tidak pandai bicara. Juga masih muda. Berfirmanlah Tuhan kepada Yeremia, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi pada bangsa-bangsa. Firman Tuhan, aku telah mengenal engkau. Menunjukkan sudah ada tujuan di saat Tuhan menciptakan Yeremia. Saat setiap bagian tubuh dibentuk di dalam rahim sang ibu, sudah ada sebuah maksud di benak Tuhan, yakni menetapkan Yeremia sebagai nabi. Yeremia harus membuka mulut menyampaikan nubuatan kepada bangsa-bangsa. Pada kita juga sama. Faktanya kita ada bukan hasil keisengan Tuhan. Untuk kejadian masing-masing kita, Tuhan menetapkan sebuah tujuan. Saat setiap bagian tubuh dibentuk dan diciptakan, di benaknya Tuhan merancangkan sebuah maksud yang indah. Mengetahui kebenaran ini, jangan lagi kita menyia-nyiakan kehidupan ini. Jangan jatuh bangun ke dalam dosa. Marilah kita gunakan waktu yang ada dengan bijaksana untuk bekerja dan berkarya, menolong sesama, dan melayani. Dalam kehidupan setiap manusia di dunia, terdapat maksud Tuhan yang indah, yang mulia, dan yang sempurna. Oke, mari kita lihat pembahasannya gitu ya. Bagaimana jika seorang Kristen itu dipanggil untuk melawan seluruh cara pandang dunia yang berdosa ini? Apakah hal itu memberatkan kehidupan kita? Kalau iya, dapatkah seorang Kristen tetap bertahan hidup di tengah dunia yang bengkok ini? Gitu ya, kira-kira ya. Yeremia pasal yang pertama ayat 4 sampai yang ke-19. Mari kita baca. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, sebelum aku membentuk engkau ke dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai bicara sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengunturkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Setelah itu firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, apakah yang kau lihat, hai Yeremia? Jawabku, aku melihat sebatang dahan pohon badam. Lalu firman Tuhan kepadaku, baik penglihatanmu, sebab aku siap sedia untuk melaksanakan firmanku. Firman Tuhan datang kepadaku untuk kedua kalinya bunyinya, apakah yang kau lihat? Jawabku, aku melihat sebuah periuk yang mendidih, datangnya dari sebelah utara. Lalu firman Tuhan kepadaku, dari utara akan mengamuk malapetaka menimpa segala penduduk negeri ini. Sebab sesungguhnya aku memanggil segala kaum kerajaan sebelah utara, demikianlah firman Tuhan, dan mereka akan datang dan mendirikan tahtanya masing-masing di mulut pintu-pintu gerbang Yerusalem, dekat segala tembok di sekelilingnya, dan dekat segala kota Yehuda. Maka aku akan menjatuhkan hukumanku atas mereka karena segala kejahatan mereka, sebab mereka telah meninggalkan aku dengan membakar korban kepada Allah lain dan sujud menyembah kepada buatan tangannya sendiri. Tetapi engkau ini, baiklah engkau bersiap, bangkitlah dan sampaikanlah kepada mereka,
segala yang kuperintahkan kepadamu, janganlah gentar terhadap mereka, supaya jangan aku menggentarkan engkau di depan mereka. Mengenai aku, sesungguhnya pada hari ini aku akan membuat engkau menjadi kota yang berkubu, menjadi tiang besi dan menjadi tembok tembaga melawan seluruh negeri ini. Menentang raja-raja Yehuda dan pemuka-pemukanya, menentang para imamnya dan rakyat negeri ini. Mereka akan memerangi engkau, tapi tidak akan mengalahkan engkau, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau, demikianlah firman Tuhan. Oke, sekarang jadi pertanyaan ini yang bersifat filosofis ya. Apakah eksistensi kita atau keberadaan kita itu tuh sudah ada sebelum kita lahir di dunia ini? Karena ayat 5 ini menggelitik ya. Sebelum aku membentuk engkau ke dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Nah, kalau misalkan eksistensi kita itu tidak ada, maksudnya kita baru ada ketika kita lahir di muka bumi, maka bagaimanakah mungkin Allah mengenal kita sebelum keluar dari kandungan? Apakah mungkin Allah mengenal sesuatu yang belum eksis? Nanggap ya maksudnya ya. Jadi kalau eksistensi kita tuh tidak ada, maksudnya baru ada ketika kita lahir, berarti sebelum lahir kan tidak ada. Nah kalau sebelum lahir tidak ada, apakah Allah bisa mengenal yang tidak ada ini? Eksistensi ini tidak ada kok, yang dikenal apa? Ya itu jadi pertanyaan kita. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Nah berarti kan kesannya ya, ada keberadaan sebelum kita semua ini lahir di dunia ini. Gitu loh. Nah jawabannya gini ya. Dari sisi manusia yang adalah makhluk di dalam waktu, maka keberadaan seseorang itu baru muncul ketika dia lahir dari rahim ibunya. Benar ya? Jadi misalnya si X lahir tahun 1984 gitu misalkan. Lah sebelum tahun 1984, dengan catatan sejarah, X itu tidak pernah ada di muka bumi. Betul ya? Tidak pernah ada. Nah, sekarang kita lihat lagi, kita gali lebih dalam. Keberadaan seseorang atau eksistensi seseorang, itu kan terdiri atas dua, toh ya. Ada tubuh, yang kedua adalah jiwa atau roh. Jikalau keberadaan yang dimaksud di ayat 5 adalah keberadaan roh, maka akan timbul pertanyaan lagi. Apakah roh manusia itu keberadaannya mendahului dari keberadaan tubuh manusia? Jadi kalau ayat 5, yang tadi kita bahas ini ya, aku telah mengenal engkau. Oh, engkau ini wujudnya dalam roh gitu misalkan. Berarti apakah roh manusia itu keberadaannya itu mendahului dari keberadaan tubuh manusia? Kalau keberadaan manusia yang berupa roh ada sebelum ada tubuh, maka sejak kapankah roh itu ada? Karena roh manusia itu tidak mungkin sama kekalnya dengan roh Allah. Roh manusia pasti memiliki awal. Nah, orang ciptaan kok. Segala sesuatu yang dicipta itu pasti memiliki awal. Hanya saja, kapan keberadaan roh itu ada atau eksis, itu memang tidak dijelaskan. Ataukah keberadaan manusia itu eksis ketika Allah itu mulai memikirkan pribadi manusia tersebut. Karena apa yang dipikirkan Allah dan dirancangkan Allah pasti terjadi dan tidak mungkin gagal. Ngerti ya maksudnya ya? Karena kalau manusia tidak boleh diterapkan hukum seperti yang poin yang terakhir ini. Karena apa yang dipikirkan manusia belum tentu terjadi. Tapi begitu apa yang dipikirkan Allah, maka tidak mungkin tidak, hal itu pasti terjadi. Gitu ya. Itu pasti terjadi. Kita lihat Ayub 42 ayat 2 ya. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Nggak ada. Jadi kalau kita lihat kembali ke pertanyaan nomor 5. Aku telah mengenal engkau. Engkau ini wujudnya apa? Ada dua kemungkinan. Wujud yang main roh. Wujud yang kedua, penafsiran yang kedua adalah rohnya memang belum ada, tapi masih dalam pikiran Tuhan. Nah, ketika dalam pemikiran Tuhan, maka itu bisa dianggap Anda sudah ada, karena keberadaan Anda itu dalam rencana Tuhan, itu pasti akan terjadi. Kalau saya sih nawari dua alternatif solusi itu ya.
untuk mengerti apakah eksistensi atau keberadaan manusia itu ada sebelum kita dilahirkan oleh rahim ibu kita. Oke, sekarang kita masuk poin yang kedua, panggilan Tuhan dan alasan manusia pada umumnya. Ini ayat 67 ini Tuhan memanggil Yeremia. Nah, selalu misalnya dipanggil itu mesti ono alasan. Kayak Yeremia ayat 6 ngomong gini, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai bicara, sebab aku ini masih muda. Ada banyak alasan yang kita sampaikan kepada Tuhan ketika kita dipanggil menjadi hambanya. Pertanyaannya gini ya, kenapa kok selalu ada banyak alasan ketika Tuhan memanggil? Salah satu sebabnya yang menurut saya paling masuk akal adalah karena kita merasa tidak pantas memegang mandat yang suci, sedangkan kita sadar bahwa kita adalah manusia yang sangat-sangat berdosa. Banyak kekurangan. Bagaimana mungkin seorang yang penuh berlumuran dengan dosa, tapi melakukan pelayanan yang suci, itu yang seringkali menjadi alasan bagi banyak orang untuk enggan menjawab panggilan Tuhan. Tetapi Tuhan tetap mau memakai orang-orang yang berdosa untuk menjalankan pelayanannya yang suci. Ketika Tuhan mengutus seseorang, maka Tuhan pasti akan memperlengkapi orang tersebut dengan perlengkapan senjata. Seperti ayat 7 ya. Jangan katakan aku ini masih muda. Tapi kepada siapapun yang engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Jangan dimodifikasi aneh-aneh. Jadi ketika Tuhan ngomong A, ya kamu ngomong A, jangan sampai ngomong A aksen, A double aksen. Loh, yang penting kan ada A-nya. Loh, ada aksen sampai double aksen itu mengubah segalanya. Jangan pernah memelintir-melintir firman Tuhan. Itulah sebabnya apapun yang kuperintahkan kepadamu, apapun itu, harus aku sampaikan. Jangan pernah ada yang tidak disampaikan atau disampaikan dengan cara ngawur. Ini pasti Tuhan tidak berkenan. Oke, ini alat perang yang Tuhan sediakan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau, demikian firman Tuhan. Ayat 8 ini merupakan janji Tuhan untuk melindungi utusannya ya. Jadi jikalau memang saudara dipanggil Tuhan, maka rasa khawatir seharusnya tidak perlu ada. Karena janji Tuhan akan menyertai utusannya itu bisa dipercaya. Saudara perhatikan baik-baik. Janganlah takut kepada mereka. Implisitnya apa sih? Memang masuk dalam pelayanan ini ya, bisa menimbulkan ketakutan. Pelayanan ini itu maksudnya apa? Pelayanan Yeremia dipanggil untuk sebagai nabi untuk memperingati dosa-dosa para raja. Itu bahaya itu pelayanan seperti itu. Ayat 9 ya. Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Nah, ayat 9 ini karunia Tuhan yang diberikan kepada Yeremia. Ada hamba Tuhan ya, yang selalu ketika berkhotbah itu selalu, hampir selalu lah setidaknya, bisa menjadi berkat bagi para mendengarnya. Kenapa? Karena berlaku ayat 9. Karena Tuhan menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Saya percaya, ini memang benar adalah karunia Tuhan. Yang sudah Tuhan berikan kepada orang itu. Karena tidak semuanya Tuhan berikan karunia untuk berkhotbah. Tuhan memang menaruh perkataan-perkataannya dalam mulut bibir hamba Tuhan itu. Oke, berikutnya. Kuasa perkataan firman Tuhan. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, binasa dan meruntuhkan, membangun dan menanam. Ini luar biasa ya. Jadi kuasa yang diberikan Tuhan kepada Yeremia ini sangat besar. Bahkan kuasa ini melebihi kekuasaan raja-raja. Jangan pernah kita menganggap remeh perkataan hamba Tuhan. Setiap perkataan hamba Tuhan itu memiliki kuasa untuk negur, mendidik kita dalam kebenaran, menyatakan segala kesalahan kita, dan menasehati kita. Itulah sebabnya kita harus memiliki sikap ibadah yang serius ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Nah, ini ya. Ini ayat ini harus dipahami dalam bahasa Ibrani. Karena kalau enggak, kita bingung. Ayat 11 ngomong ini ya. Sesudah itu firman Tuhan datang kepadaku. Bunyinya, apakah yang kau lihat ya Yeremia? Jawabku, aku melihat sebatang dahan pohon badam. Pohon badam ini namanya almond gitu ya. Jadi pohon badam ini ada yang ada di sebelah kanan itu ya. Setelah itu firman Tuhan datang kepada. Nah, terus mari nih. Kok ayat 11 ini dihubungkan dengan ayat 12 yang ngomong gini. Lalu firman Tuhan kepadaku, baik penglihatanmu, sebab aku siap sedia untuk melaksanakan firmanku. Loh, hubungannya tak melihat sebatang dahan pohon badam
dengan hubungannya Tuhan tuh siap sedia untuk melaksanakan segala firman-Nya. Ini hubungannya apa? Kalau dalam bahasa Indonesia tidak kelihatan hubungannya. Tapi kalau dalam bahasa Ibrani kelihatan. Pohon badam itu bahasa Ibraninya saket. Nah, huruf Ibrani itu kan cuma huruf mati ya. Jadi SQD. Kalau huruf-huruf hidupnya ini yang dikenal dengan nama Nikut itu nanti baru diketemukan tahun 900-an Masehi. Nah, terus ayat 12 kan ngomong gini, lalu firman Tuhan datang kepadaku, baik penglihatanmu, sebab aku siap sedia. Nah, kata kerja aku siap sedia, ini juga menggunakan akar kata konsonan yang sama, yaitu SQD. Cuma nikutnya beda, satu sokiot, yang satu saget. Beda nikut, beda huruf hidupnya. Jadi ini maksudnya gini, kalau seorang melihat pohon badam, itu artinya sama seperti Tuhan itu siap sedia. Karena kata kerja SQD ini kalau diartikan sebagai kata kerja, itu bisa berarti melihat atau terjaga, atau siap-siap, seperti yang diartikan oleh LAI, Lembaga Alkitab Indonesia nih ya. Seperti itu. Jadi kalau badam, SQD, aku siap sedia, SQD. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau tidak mengerti Ibrani ya, maka kita sulit untuk menemukan korelasi pohon badam sama aku siap sedia ini hubungannya apa gitu loh. Oke. Berikutnya ayat 13. Firman Tuhan datang kepadaku untuk kedua kalinya. Apa yang kau lihat? Aku melihat sebuah periuk mendidih datang dari sebelah utara. Periuk mendidih kalau dipegang kan hancur kita ya. Jadi ini adalah ceritanya hukuman Tuhan yang Tuhan kirim bangsa dari utara. Nah, kalau kita lihat bangsa dari utara itu sopo aja. Damsyik, bangsa Aram. Ini Yerusalem, ini Samaria. Damsyik, Aram. Asyur, ini yang menghancurkan daripada bangsa Israel. Kalau Babel mungkin lebih ke arah barat ya. Timur ya. Tapi kalau Asyur ini bisa sih, arah utara bisa. Kalau ini arah utara tegak lurus ini ya gak ke arah sana sih. Bangsa-bangsa yang besar saat ini ya musuhnya Israel ya cuma Damsyik sampai Asyur ini ya. Kurang lebih seperti itu. Lalu firman Tuhan dari utara akan ngamuk segala malapetaka menimpa segala penduduk negeri ini. Jadi kalau seseorang berubah setia di hadapan Tuhan, maka Tuhan tidak segan-segan menghancurkan kehidupan saudara. Kalau Anda berubah setia seperti model bangsa Israel ini ya. Nah, berubah setianya itu seperti apa sih? Berubah setia itu gini loh. Mereka meninggalkan aku dengan cara apa? Membakar korban kepada Allah lain dan sujud menyembah pada buatan tangannya sendiri. Ya ini. Ini susah. Ini adalah dosa yang paling keji yang membangkitkan amarah daripada Yehova. Ya ini. Ayat 17. Tapi engkau ini baiklah engkau bersiap. Bangkit. Sampaikanlah kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadamu. Jangan gentar terhadap mereka, supaya jangan aku menggentarkan engkau di hadapan mereka. Jadi menjadi duta Kristus ini seringkali dimusuhi banyak orang. Apalagi jika duta Kristus ini menyampaikan berita yang isinya, berita yang sangat mengerikan. Seperti tadi, periuk mendidih dari utara lah. Terus mau memporandakan bangsa Israel. Kayak gini-gini inilah ngomongnya gak enak tuh ya. Jadi penyambung lidah Allah dengan berita yang tidak mengenakan, itu bisa jadi resikonya nyawa nih bisa melayang. Jadi pelayanan-pelayanan kayak Yeremia ini jangan pernah diremehkan. Karena kalau salah ngambil keputusan, wah bisa dipenggal ini orang yang penyambung lidah Allah. Karena apa? Ucapan-ucapannya itu terlalu untuk menyudutkan bangsa Israel. Atau istilahnya itu teguran terus gak ada sih menguatkan. Ya, itulah sebabnya orang-orang yang bekerja di bidang ini itu pasti butuh dukungan, frase jangan gentar terhadap mereka. Tetap berani. Ya. Oke, sekarang kita lihat ayat 18 dan 19. Mengenaiku sungguhnya pada hari ini aku membuat engkau, Yeremia, menjadi kota berkubu, menjadi tiang besi, menjadi tembok tembaga, ngelawan seluruh negeri ini. Ini pertanyaan tadi ya. Apakah ketika kita menjadi orang Kristen, kita harus melawan semua arus zaman atau filsafat-filsafat dunia ini? Firman Tuhan berkata,
Harus lawan. Saudara lihat ini. Ya toh? Engkau akan menjadi kepala berkubu dari tiang besi, terus melawan seluruh negeri ini. Menentang raja-raja Yehuda, pemuka-pemukanya, para imamnya, dan rakyat negeri ini. Jadi ini masif ya. Seluruh jabatan ini wes korup lah, anggapannya kayak gitu. Ayat 19. Mereka akan memerangi engkau, tapi tidak akan mengalahkan engkau. Nah, jadi seseorang yang berkecimpung di dunia pelayanan yang melawan arus zaman ini, siap-siaplah berperang. Dan firman Tuhan luar biasanya di ayat 19 menjamin, mereka walaupun memerangi engkau, tapi tidak akan pernah mengalahkan engkau. Oh, ini sungguh janji yang luar biasa bagi orang Kristen. Bagi orang yang percaya kepada Yesus. Ayat 19b, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikian firman Tuhan. Jadi kekuatan Tuhan itu benar-benar lebih terasa ketika kita berada dalam pelayanan-pelayanan yang challenging atau yang menantang. Sehingga membuat kita semakin berdoa, dikuatkan, semakin sharing satu dengan yang lain. Dan ini benar-benar bisa menguatkan satu dengan yang lain. Oke, renungan kita pada hari ini sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.